bilang kepada kalian, jangan self-diagnose, jangan diagnosa sendiri. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi sama aku, Kiara. So, how are you today, my friends? I hope you guys have a good day today, okay? And keep up the spirits, guys. Also, don't forget to smile, because smile is right? And alright, can make your day always happy. Jumpa lagi dengan Talk Opinion, masih membahas seputar depresi pada remaja, depression problem at teenager. Dan sesuai apa yang aku bilang dari video sebelumnya, seputar depresi episode 2 ini, part kedua ini, aku akan membahas tentang apa saja sih penyebab depresi, karena penyebabnya itu cukup luas. Dan sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel ini, Kiara Chan, share, like, juga komen video ini, kemukakan pendapat kalian, dan juga jangan lupa follow Instagram aku, Cruz137. Oke? Yuk, kita mulai tentang penyebab depresi. Dan bagi kalian yang belum nonton video pertamanya tentang apa sih itu depresi, kalian bisa cek. Aku akan menaruhnya di sini. Kalian bisa cek di situ dan pahami dulu apa itu depresi. Karena ya, aku nggak bakal bosan bilang kalau depresi itu unik. Depresi itu nggak semua orang mengalami depresi, tapi gejala-gejalanya itu setiap hari kita alami. Karena sesuai dengan mood, depresi itu berhubungan dengan yang namanya itu suasana hati, yang berhubungan dengan mood. Jadi saking uniknya kita mengalaminya tiap hari. Dan begitu, depresi itu gak bisa kita self-diagnose, gak bisa diagnosa sendiri. Jadi butuh yang namanya psikolog untuk bener gak sih kita depresi, atau ini cuman sebatas kesedihan saja kayak gitu. Yang mana kalian pasti mengalami depresi kalau kalian itu udah mengalami kesedihan selama 2 minggu berturut-turut. 2 minggu berturut-turut, bukan 1 hari atau 2 hari, tapi 2 minggu berturut-turut. Jadi belum diketahui secara pasti apa penyebab depresi, karena depresi itu cukup luas ya, dan ada beberapa faktor yang mungkin terlibat ke dalam kasus depresi. Dan faktor-faktor ini tuh lebih merujuk ke sudut pandang medis. Ada 5 faktor ya. Yang pertama, kimia otak, hormon, terus sifat bawaan atau gen, terus traumatis pada usia dini, dan pola pikir yang negatif. Gimana kelima ini tuh gak bisa dianggap sepele. Yang pertama itu adalah kimia otak atau neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah bagian kimia otak yang membawa sinyal ke bagian lain dari otak dan tubuh. Dimana ketika kalau misalnya bahan kimia ini abnormal atau terganggu, maka fungsi reseptor saraf dan sistem saraf akan terganggu dan mengarah ke yang namanya itu depresi. Itu kalau dari penyebab itu dari kimia otak. Yang kedua ada hormon. Hormon ya masih menyangkut paut tentang kimia, oke? Perubahan keseimbangan hormon dalam tubuh mungkin dapat terlibat ke dalam penyebab atau pemicu yang namanya itu depresi. Karena yang namanya hormon tuh kan ada di dalam tubuh, termasuk zat kimia. Kita nggak bisa minta dari luar, kita nggak bisa mengendalikannya dari luar. Jadi yang namanya hormon, yang namanya kimia, kita bisa mengendalikannya lewat yang namanya itu obat, dan kita bisa mendapatkan obatnya itu di psikiater. Dan yang ketiga itu adalah sifat bawaan atau gen. Kalau dalam segi ini, dalam kasus sifat bawaan atau gen, itu terjadi pada orang-orang yang memiliki kerabat atau sifat bawaan kayak dari neneknya atau orang tuanya atau dari anggota keluarganya itu yang memiliki masalah tersebut, yang memiliki gangguan tersebut. Jadi yang namanya gen itu kan mesti turun-menurun kan, turun-menurun. Jadi menjadi salah satu faktor terjadinya depresi gitu, karena pembawa gennya aja udah mengalami masalah tersebut. Kita sebagai penerima gennya pasti akan mengalami depresi. Dan yang keempat adalah dari traumatis pada anak usia dini. Peristiwa traumatis yang dialami oleh anak-anak usia dini kayak pelecehan seksual atau kecelakaan pada orang tua, kehilangan orang tua, atau kecelakaan pada dirinya sendiri pada usia anak-anak, itu bisa banget menjadi pemicu yang namanya depresi. Atau enggak, misalnya aku ada teman nih, beberapa teman, dia tuh punya trauma dengan laba-laba. Dulu kan aku punya laba-laba dan aku kasih nih fotonya ke dia, tapi laba-laba aku mati. Mereka seneng dong laba-laba aku mati. Waktu aku bilang aku punya laba-laba nih, mereka langsung
oh seriously kayak gitu. Jadi mereka tuh punya trauma-trauma tersendiri dengan berbagai ceritanya, dengan cerita versi mereka terhadap laba-laba. Dan yang terakhir itu adalah pola-pola pikir yang negatif atau negative thinking. Negative thinking juga itu berpengaruh terhadap yang namanya itu depresi. Makanya kenapa aku ke teman-temanku bilang, ayolah jangan negative thinking, positive thinking, terus berpikiran positif. Negative thinking itu gak bakal baik untuk kalian. Kalau misalnya teman-temanku ada masalah, aku selalu bilang kayak gitu. Oke? Karena ya itu, semakin kalian berpikir negatif, semakin kalian mudah yang namanya itu depresi. Ibaratnya gini, kalian itu lagi sedih, tapi kalian dengerin lagu galau, tambah sedih lah, kayak gitu. Dan itu sama aja kayak negative thinking. Kalian itu sedang menghadapi masalah, tapi bukannya berpikir positif, malah negative thinking, kayak gitu. Oke? Itu menurut dalam sudut pandang medis. Kalau dalam sudut pandang sehari-hari, penyebab depresi itu cukup banyak. Kayak misalnya, kamu di sekolah mendapat nilai yang kurang baik, atau mendapat nilai yang tidak sesuai ekspektasi, terus dirundung oleh teman-teman kalian di sekolah. Kalau mahasiswa, yaitu sesuai dengan video yang aku bahas sebelumnya tentang dysfunction depresi kayak gitu, tentang mahasiswa yang dia tuh nggak lulus kuliah dengan IPK yang pas-pasan atau kurang dari 1 dan banyak mata kuliah yang gak lulus. Itu bisa menjadi masalah depresi. Terus bisa juga dari relationship kayak gitu, tentang putus asmara atau bertepuk sebelah tangan, atau si doi punya pacar kayak gitu misalnya. Itu bisa relationship. Atau dunia kerja, misalnya kalian dimarahi bos, atau kerjaan yang menumpuk, atau juga hasil kerja yang tidak sesuai ekspektasi, itu bisa jadi depresi. Dimana gejala-gejalanya itu sering kita alami, sering kita rasakan di setiap hari, namun belum tentu itu merupakan depresi kalau kalian tidak mengalaminya, kalau kalian tidak terpuruk selama 2 minggu. Oke? Dan itu saja. Oke? Pendek sih, cuman aku berpikir ini untuk membuat video khusus tentang penyebab depresi. Itu saja untuk video keempat tentang depression problem at teenager, masalah depresi, penyebab-penyebab depresi. Dan ini tuh merupakan masih termasuk talk opinion episode ketiga. Semoga kalian paham apa yang aku jelaskan. Terus aku aware kepada kalian, jangan self-diagnose, jangan diagnosa sendiri kalau kalian itu depresi. Enggak semudah itu guys, sekali lagi enggak semudah itu kalian mengalami depresi. Depresi itu unik dan juga rumit, oke? Jadi jangan self-diagnose. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, share, like, dan komen. Itu semua cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. See you later.